Assalamualaikum. Kalau nggak iya, sebagian. Oke, ya. Maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan dong. Sehingga kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan.
Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang untuk dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari si Anu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabannya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Nah, yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus.
Assalamualaikum. Kalau ada Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke si anu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan.
Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi mahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari Sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A. Nggak usah lah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu. Ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Dan yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima jumlahnya sekian pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa. Publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi
Komunikasi lanjutan kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi belum menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu, bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan, kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Dari jangan-jangan itu kan, bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa ini secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa, kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat, alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan.
yang diduga menerima menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan, bisa saja. Oh enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Nah, yang menerima katakanlah mengaku, oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian. Pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam bersama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, Wakil Presiden, komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu, bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat
yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat, gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Dan yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus
berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat, yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu. Hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka, gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertentu dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah lah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu.
Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabannya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Nah, ada yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada seterima atau ada seterima jumlahnya sekian pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, oke, maaf ya nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf.
Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi belum menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Stornius. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu, bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke si anu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah lah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa, kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau dikatakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat, alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan, bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Dan yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Stornius.
Oke. Kalau nggak Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Stornius. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu, bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke si anu. Hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi
si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari si Anu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A. Nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu. Ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Nah, yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Nggak usah masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi
Komunikasi lanjutan kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu, bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan, kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang untuk dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau dikatakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka
diduga memberikan, yang diduga menerima menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh, Bang. Ya kan, bisa saja. Wah, enggak ada saya berikan. Ke siapa aku kasih? Ada yang menerima. Katakanlah, mengaku, oh memang tidak ada seterima. Atau ada seterima. Jumlahnya sekian. Pada saat ini kau baju warna ini. Yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa. Publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi belum menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik.
Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa ini secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke si anu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswaan membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Nah, jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari si anu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Nah, dan yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima jumlahnya sekian pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik.
Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan.
lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C, baru boleh jadi ke mahasiswa, kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa, gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabannya kepada akhirat, gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat, alangkah baiknya. Duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan, bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Nah, ada yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada seterima. Atau ada seterima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam bersama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana selesai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian.
Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertentu dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah lah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Nah, ada yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima, atau ada saya terima jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus.
terutama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi belum menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Stornius. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa ini secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis dibawa
Bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari Sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat, alangkah baiknya. Duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan, bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Dan yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian. Pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Kalau Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam bersama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden.
Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu. Hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan kalau saya tidak memberikan kok. Sementara mahasiswa sudah dibagi. Dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak harus saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau dikatakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang.
Ya kan, bisa saja. Wah, enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Ada yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian. Pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar, atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau apa baru? Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan
sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa ini secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke si anu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis dibawa, bisa saja mengatakan nggak harus saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah langsung sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasilah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Dan yang menerima katakanlah mengaku, oh memang tidak ada seterima. Atau ada seterima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar, atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus
berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa ini, organisasi mahasiswa membawa yang tertulis dibawa, bisa saja mengatakan nggak harus saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi, atau ada pemberian. Nah, bukankah kita, Indonesia, sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A. Nggak usah kau sebutkan.
lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C, baru boleh jadi ke mahasiswa, kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Buka saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa, gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya. Duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Iya kan, bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Ada yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, sebagian. Oke, ya, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak usah masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian.
Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang untuk dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi, atau ada pemberian. Nah, bukankah kita, Indonesia, sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A. Nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu. Ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Nah, yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima atau ada saya terima jumlahnya sekian pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus.
Tamrin. Tamrin. Kalau Tamrin baru. Iya, saya sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian, gitu kan? Atau ada pemberian, kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung, kan begitu. Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana, didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan, kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka. Gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik.
Jadi si mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertulis di bawah, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari Sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah lah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka yang diduga memberikan, yang diduga menerima, menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh bang. Ya kan bisa saja. Wah enggak ada saya berikan ke siapa aku kasih. Ada yang menerima katakanlah mengaku oh memang tidak ada saya terima. Atau ada saya terima jumlahnya sekian pada saat ini kau baju warna ini yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa. Publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, sebagian. Oke, maaf ya nanti sampaikan salam bersama yang di luar ya, nggak usah masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi
komunikasi lanjutan kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi pun menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Stornius. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian, sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu, dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik. Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat, yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya dan si mahasiswa itu secara jujur saya melihat mengakui karena diberikan ke sianu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang diduga memberikan itu. Tapi bisa saja loh hasilnya nanti tidak memberikan loh. Sehingga kalau si oknum mengatakan kalau saya tidak memberikan kok, sementara mahasiswa sudah dibagi, dikonfrontir aja mereka, gitu kan? Karena kalau itu terjadi pemberian, yang memberi maupun yang menerima tetap tidak baik dalam perjuangan demonstrasi, dalam perjuangan ideologi, dalam perjuangan militansi. Nah, yang memberi dan menerima tetap tidak baik dalam konteks perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Jadi dipertemukan saja kedua belah pihak di ruang publik. Jadi si mahasiswa bawa mahasiswa ini, organisasi kemahasiswa membawa yang tertentu dibawa, bisa saja mengatakan nggak ada saya berikan. Jangan-jangan tidak ada pemberian, mengaku ada diberi atau ada pemberian. Nah, bukankah kita Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah keterbukaan. Kalaupun kita salah silap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, saya tidak ada berikan itu. Atau iya, ada saya berikan. Mohon maaf, saya salah. Dari uang saya itu. Atau saya berikan uang itu dari sianu misalnya. Dari seseorang misalnya. Melalui berbagai jalur ya. Misalnya tidak langsung dari si A, nggak usah kau sebutkan. Lalu ke si B dulu, ke si B, ke si C. Baru boleh jadi ke mahasiswa. Kan begitu. Bisa panjang ceritanya itu. Nah, artinya mau saya katakan adalah keterbukaan. Bukan saja. Supaya kita ada kesempatan memperbaiki bangsa ini. Tujuan kita memperbaiki bangsa. Gitu ya. Tetapi ketika orang sudah terbuka, menyampaikan, saya kira sangat wajar. Kita berikan maaf kepada orang yang mau mengaku ketika berbuat salah atau kurang benar gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Abang dan saya pernah salah kan? Kita harus akui itu. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang mengaku, saya kira tetap kita apresiasi lah. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi keterbukaan, justru kalau tidak ada keterbukaan, ini yang lebih merepotkan dalam membangun tatanan sosial kita di Republik ini, utamanya tatanan komunikasi. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Gitu ya. Karena Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa loh, jujur loh, gitu kan. Pertanggungjawabnya kepada akhirat gitu ya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat alangkah baiknya duduklah mereka
diduga memberikan, yang diduga menerima menjelaskan. Bisa saja yang diduga memberikan tidak benar diberikan loh Bang. Ya kan, bisa saja. Wah enggak ada saya berikan, ke siapa aku kasih. Nah, yang menerima, katakanlah mengaku, oh memang tidak ada seterima. Atau ada seterima, jumlahnya sekian, pada saat ini kau baju warna ini, yang kau ucapkan kalimat ini. Kan bisa, publik bisa menilai. Karena masyarakat bisa menilai nanti, siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka. Jangan-jangan dua-duanya benar, atau dua-duanya salah. Atau salah satu benar, salah satu salah. Demikian. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Iya, sebagian. Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya, nggak bisa masuk semua. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno atau UBK Abdi Maludin yang mengatakan telah menerima uang 20 juta rupiah seusai aksi demo dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini menuai polemik. Terkait polemik yang terjadi, Wapres Gibran dinilai perlu untuk melakukan klarifikasi. Komunikolog Emrus Sihombing saat dihubungi pada Selasa 23 Juni mengatakan klarifikasi dari Gibran penting dilakukan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik. Emrus mengatakan masyarakat berhak mengetahui gambaran lengkap sebuah peristiwa yang jadi konsumsi publik. Terkait pengakuan Abdi yang menerima aliran dana seusai aksi, Emrus berujar perlu dilakukan pendalaman. Penelusuran tersebut untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Emrus pun menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam polemik ini. Adapun pihak UBK saat ini tengah menelusuri rangkaian peristiwa yang melibatkan mahasiswanya tersebut. Namun hingga kini, pihak kampus belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara dugaan aliran dana dan agenda audiensi di Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam wawancara eksklusif Tribun News Selasa 23 Juni. Meski begitu, Daniel mengungkapkan bahwa saat rombongan mahasiswa bergerak dari Tugu Tani ke lokasi aksi berikutnya, mereka dihubungi oleh staf Wakil Presiden. Komunikasi tersebut berisi tawaran dialog soal pertemuan Wapres dengan mahasiswa. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden. Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian dana yang sebelumnya diterima Abdi. Karena itu, aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan tim investigasi internal kampus. Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa 23 Juni, Daniel mengatakan uang senilai 20 juta rupiah tersebut diterima melalui alumni yang diserahkan oleh oknum kepolisian. Adapun Muhammad Abdi Maludin baru-baru ini menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa UBK, aktivis, rektor, dan pimpinan kampus, media massa, hingga masyarakat luas. Abdi belum menyatakan siap bertanggung jawab ke depannya dan akan bersikap hati-hati. Kalau menurut Anda, perlukah seorang wakil presiden ikut buka suara terkait polemik ini? Saya kira saya setuju dengan Deddy Storus. Tidak ada salahnya klarifikasi kan? Menyampaikan saja apa dalam pertemuan itu bahwa tidak ada pemberian. Gitu kan? Atau ada pemberian. Kan gitu. Nah, pemberian itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kan begitu? Langsung pakai orang lain menyampaikannya. Maka oleh karena itu, kalaulah benar ada pemberian sebagaimana diakui oleh mahasiswa, berarti ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan itu? Dari instansi mana? Didalami saja. Jangan-jangan itu dana itu dari kantong dia sendiri kan? Bisa kemungkinan kan? Walaupun tetap tidak baik.
Tapi bisa saja orang yang ada pihak ketiga, pihak keempat yang memberikan, sehingga diberikanlah kepada orang tertentu. Untuk itulah yang didalami tidak hanya sekedar mahasiswa yang ditanya oleh teman mahasiswanya, dan si mahasiswa ini secara jujur saya melihat mengakui, karena diberikan ke si anu, hal yang sama sejatinya juga dilakukan pertanyaan terhadap oknum yang